Ketika saya baru berusia 18 tahun, saya dipaksa dibawa ke ruang kedudukan dewa untuk memilih istri. Karena di sini ada pemurnian orang-orang. Perawan kudus air murni dari emosi negatif. Juga ada yang memberikan kepada masyarakat kelas bawah. Perawan kudus cemerlang yang memberi cinta. Bahkan ada yang membuat orang ingin berlutut saat melihatnya. Perawan kudus sanksi tingkat 3S yang membuat orang ingin menjilat kakinya. Namun saya tidak hanya tidak melihat mereka lebih lama. Malah memanggil penyihir yang mengenakan gaun merah dan stoking hitam di sudut itu dengan sebutan, istri. Namun di detik berikutnya, saya tiba-tiba mendapatkan semua bakat ilahi dari nyonya penyihir. Sejak saat itu, saya juga menjadi raja malam dalam pembicaraan orang-orang. Saat ini, saya berdiri di alun-alun kebangkitan, melihat sekeliling yang asing. Bukankah saya sedang menjalankan misi pembunuhan? Bagaimana saya bisa berada di sini? Wajah saya dipenuhi dengan kewaspadaan. Tiba-tiba, kepala saya merasakan sensasi seperti tersengat listrik. Di detik berikutnya, informasi besar mengalir ke dalam pikirannya. Ditambah dengan informasi dari percakapan siswa di sekitar. Saya baru menyadari bahwa saya telah bertransmigrasi. Segera setelah itu, saya mendengar kepala sekolah berdiri di atas panggung, memperkenalkan tentang kebangkitan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara kebangkitan. Seorang pria yang penuh percaya diri melangkah ke panggung kebangkitan. Beberapa menit kemudian, Wang Hayang mengontrak perawan kudus petir tingkat S. Umumnya yang bernama petir. Memiliki kekuatan serangan yang cukup baik. Ketika Wang Hayang turun dari panggung kebangkitan, dia bahkan melirik saya dengan bangga. Melihat itu, saya menggelengkan kepala. Sangat membosankan. Saat itu, di sisi lain panggung kebangkitan, sebuah sinar ungu melesat ke langit. Saya menoleh untuk melihat. Saya melihat seorang gadis anggun. Ternyata mengontrak perawan kudus cemerlang tingkat SS. Detik berikutnya, Liu Ruyan mengangkat kakinya meninggalkan panggung kebangkitan. Langsung menuju ke depan saya. Wajahnya dingin dan mengepal tangan dengan erat. Seolah-olah telah membuat keputusan besar. Chen Fan, aku telah membangkitkan spiritualitas super. Mulai sekarang kita tidak lagi sejalan. Terima kasih atas perhatianmu selama 3 tahun ini. Kita putus. Melihat itu, aku langsung memotong mantranya. Diam. Putus, ya? Aku setuju. Tapi ingat, aku yang memutuskanmu. Sekarang tolong jauhi aku. Aku takut disalahpahami. Baru saja, dalam sekejap, aku ingat semuanya. Liu Ruyan, pacar Dang Haca pemilik tubuh asli, yang juga merupakan seorang bucin. Kemudian, giliran aku untuk naik ke panggung kebangkitan. Saat tangan diletakkan di panggung kebangkitan, sebuah tiang cahaya merah darah yang tak tertandingi melesat ke langit. Sementara itu, siswa dan guru di bawah juga terbelalak. Ya Tuhan, itu adalah spiritualitas tingkat maksimal. Sebuah spiritualitas yang hanya ada dalam legenda. Kemudian, aku masuk ke dalam ruang kedudukan dewa. Aku melihat perawan kudus SSS melambai padaku. Saat itu, aku melihat ada bola cahaya hitam di sampingku. Saat mendekat, terlihat seorang gadis kecil berbaju hitam. Dia meringkuk di sudut. Seketika, saya merasa sedikit bingung. Dulu, ketika saya masih menjadi seorang pembunuh bayaran, saya juga pernah berjongkok di sudut malam hujan dan terjatuh. Kemudian saya langsung memutuskan untuk mengontraknya. Dalam sekejap, langit di lapangan bergetar. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap. Di antara itu, ada petir merah darah yang menggelinding. Aura yang menakutkan dan kuat berasal dariku. Jalan dipenuhi dengan bayangan gelap dan misterius. Muncul di belakangku. Dia mengenakan jubah panjang dan memegang sabit bayangan. Seolah-olah bisa memotong semua cahaya di dunia. Dalam sekejap, siswa dan guru di bawah menjadi kacau. Itu adalah penyihir. Chen Fan benar-benar memilih penyihir. Wang Hayang saat ini tidak bisa lebih bahagia. Kebahagiaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saya pikir masa depan saya tak terbatas. Tidak menyangka bisa menghancurkan masa depan sendiri. Penyihir kontrak. Mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan keterampilan spiritual. Saat suara ejekannya baru saja terdengar. Suara datang dari batu kebangkitan. Chen Fan terbangun dengan spiritualitas tingkat maksimal. Berhasil mengontrak kaisar malam gelap kejatuhan dewa tingkat SSS. Mendapatkan keterampilan spiritual. Wilayah kegelapan. Armor iblis kejatuhan dewa. Malam abadi turun. Wang Hayang menggenggam tinjunya dan menatapku dengan tajam. Hanya seorang badut pengecut yang mencari perhatian. Ingin menarik perhatian dengan penyihir kontrak. Aku sekarang bisa mengalahkannya dengan mudah. Saat semua orang belum bereaksi, aku sudah melangkah cepat menuju Wang Hayang. Sekarang bisa mengalahkanku. Siapa yang memberimu keberanian? Di bawah tatapan terkejut Wang Hayang, aku memukul kepalanya dengan satu tinju yang kuat. Kekuatan yang besar mengalir keluar. Wang Hayang seperti layang-layang yang terbang terbalik. Langsung terbang puluhan meter dan pingsan di tanah. Setelah menyelesaikan segalanya, saya menepuk debu di tubuh saya. Seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Namun, para guru dan siswa yang menonton tidak tenang. Wang Hayang ternyata dikalahkan oleh Chen Fan dalam sekejap. Dia telah mengontrak perawan kudus petir tingkat S. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Dan saat saya berbalik meninggalkan kerumunan, sebuah mobil super mewah muncul di depan saya. Segera setelah itu, seorang wanita berambut merah yang cantik turun dari mobil. Dia memakai topi baseball berlubang-lubang dan mengenakan jaket baseball berwarna putih. Ketika wanita berambut merah itu melihat saya, ekspresinya langsung menjadi serius. Kau anak nakal.
Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan yang bodoh? Memanggilmu untuk mengontrak perawan kudus. Tapi kamu malah memilih penyihir kontrak spiritualitas tingkat maksimal. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada paman kedua dan yang lainnya nanti. Melihat wanita berambut merah yang datang dengan penuh semangat, saya secara naluri mengucapkannya. Chen Xinxin. Dia langsung menarik telinga saya dengan tidak senang. Baiklah, kamu anak nakal. Berani-beraninya memanggil nama kakak. Pergi ke dalam mobil sekarang. Nanti di rumah aku akan bereskan kamu dengan baik. Setelah itu, dia langsung memaksa saya masuk ke kursi penumpang mobil sport. Lalu dia mengemudikan mobil sport itu pergi dengan cepat. Dalam perjalanan pulang, saya memeriksa panel. Nama, Chen Fan. Spiritualitas, tingkat maksimal. Tingkatan, penyihir kontrak tingkat 3. Kekuatan mental dan energi, 100. Roh kontrak, SSS tingkat kaisar malam gelap kejatuhan dewa. Keterampilan spiritual. Wilayah kegelapan. Armor iblis kejatuhan dewa. Malam abadi turun. Spiritualitas bakat. Pertumbuhan pembunuhan. Semangat perang kaisar iblis. Setelah melihat panel, saya tidak bisa menahan napas terkejut. Apakah ini keuntungan menjadi kaisar iblis kontrak? Ini benar-benar berlebihan. Wilayah kegelapan dapat menyembunyikan diri. Armor iblis kejatuhan dewa dapat meningkatkan atribut. Setelah beberapa saat, kami kembali ke halaman mewah. Begitu saya melangkah masuk, saya bisa merasakan aura dingin yang berasal dari pelatihan, yang dilepaskan di dalam ruangan. Saya secara kebiasaan memberikan komentar tentang niat membunuh yang terlihat jelas. Ketiga paman saya tidak cocok menjadi pembunuh bayaran. Chen Xinxin melirik saya dengan aneh dan berkata, "Kau masih punya waktu untuk membicarakan ini? Ayo cepat pergi. Ketiga paman sedang menunggumu di ruang pelatihan." Saya masuk ke ruang pelatihan seluas 300 meter persegi, dan melihat ketiga paman sedang duduk di kursi utama. Ini adalah pernyataan marah dari paman ketiga, Chen Wen. Apa yang saya katakan padamu sebelum keluar? Apapun spiritualitas yang terbangun, harus memilih perawan kudus. Keluarga Chen kami juga memiliki sedikit kekuatan. Kau telah memilih perawan kudus. Barulah kami bisa membantumu membuka jalan. Tapi apa yang kau lakukan hari ini? Penyihir kontrak dengan spiritualitas tingkat maksimal. Ini benar-benar pemborosan yang sangat besar. Paman kedua, Chen Jun, yang duduk di samping, mulai menengahi. Baiklah, yang ketiga. Jangan marah begitu besar. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemudian Chen Wen memukul dadanya dan berkata, "Sudah saatnya, mengapa kakak kedua masih memanjakannya? Kakak dan kakak ipar mempercayakan Chen Fan kepada kita. Kita tidak bisa menghancurkannya. Menjadi penyihir kontrak hanya akan menghancurkan masa depannya." Saat itu, saya tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata keras, "Cukup, paman ketiga. Bukankah itu karena saya mengontrak penyihir? Apakah kalian khawatir saya akan menghancurkan masa depan saya? Jika begitu, mari kita buktikan dengan kekuatan. Saya kira kalian sudah siap." Melihat itu, paman keempat Chen Zheng yang diam tersenyum. "Jika begitu, ayo kita mulai." Dia menepuk telapak tangannya. Tak lama kemudian, seorang prajurit masuk dari luar ruang latihan. Namanya Li Jiangming. Dia adalah murid baru yang saya rekrut tahun ini. Penyihir kontrak tingkat 2, perawan kudus pertempuran kelas A. Jika kamu bisa mengalahkannya. Mengenai kontrakmu dengan penyihir, saya bisa berhenti menyelidikinya. Saya memandang Li Jiangming sejenak lalu melihat ke arah paman keempat Chen Zheng. "Ayo, 2 lagi. Kebetulan saya 1 melawan 3. Chen Wen tidak akan menoleransi aku." Dia langsung berkata, benar-benar tidak tahu batasan. Mengira telah mengontrak penyihir SSS. Penyihir tingkat ini pasti tak terkalahkan, kan? Seseorang. Panggil 2 penyihir kontrak tingkat 2 terkuat di sini. Begitu dia selesai berbicara, 2 penjaga yang mengenakan pakaian latihan segera masuk ke ruang latihan. Mereka adalah penyihir kontrak tingkat 2 dan perawan kudus S. Saya melihat mereka datang ke arena latihan dengan percaya diri. Li Jiangming dan 2 penjaga itu. Mereka membentuk serangan segitiga dan mengepung saya di tengah. Tiba-tiba terdengar di lautan jiwa saya suara lembut dan samar dari penyihir. "Butuh senjata? Saya bisa menyediakan sabit panjang kejatuhan dewa untukmu." Sangat hebat. Mendengar itu, saya tersenyum santai. Tidak perlu. Lalu saya mengambil sebuah belati es dari samping dan menggenggamnya erat. Li Jiangming melihat pemandangan ini dan wajahnya langsung berubah pucat. Bocah ini meremehkan kita. Ayo bersama-sama. Matanya seketika bersinar dengan cahaya yang tajam. Di kedua lengannya muncul simbol merah cerah yang menyilaukan. Dao memegang kepalan tangan logam ganda. Bayangan perawan kudus perang berkumpul. 3 penyihir kontrak tingkat 2 melangkah maju dengan cepat. Kepalan tangan mengeluarkan suara desisan saat bergesekan dengan udara. Saya berdiri di posisi tengah. Merasakan bahwa ketiga orang itu hanya berjarak 1 meter dari saya. Wilayah bayangan diaktifkan. Seketika berpusat pada saya. Kegelapan mulai menyebar dari setiap sudut. Akhirnya membentuk ruang gelap dengan radius 5 meter. Saat kepalan tangan Li Jiangming akan mengenai saya tersenyum sinis. Pembunuhan dimulai. Seketika sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Seorang penjaga keamanan melihat sekeliling. Apa yang telah terjadi? Kemana orang-orang pergi? Dia menggenggam kepalan tangannya dengan lapisan es di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya dingin melintas dari belakangnya. Segera setelah itu, dia sama sekali tidak sempat bereaksi. Sebuah kekuatan besar yang menakutkan menyerang lehernya.
Seluruh tubuhnya langsung terjatuh ke dalam kegelapan. Li Jiangming dan seorang penjaga lainnya saling memandang. Anak ini bisa menghilang. Taktik punggung ke punggung. Segera setelah itu, suaraku terdengar di atas kepala mereka. Pertarungan ini telah berakhir. Keduanya langsung waspada. Baru saja ingin bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dua cahaya dingin melintas lagi. Kekuatan besar membuat mereka pingsan di tanah. Pertarungan ini benar-benar berakhir. Aku melihat waktu. Ternyata menghabiskan 1 menit. Sesuai dengan perkiraanku. Menyelesaikan ketiga orang ini seharusnya memakan waktu setengah menit. Akhirnya, tubuh ini terlalu lemah. Pada saat ini, Chen Wen dan ketiga orang di sampingnya sudah tertegun. Mereka menatap kosong seolah-olah tersambar petir dan terdiam di tempat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa penyihir kontrak? Pada tahap awal tidak ada peningkatan kekuatan tempur? Bagaimana bisa begini? Chen Jun maju dan memeriksa tubuhku dengan teliti. Menemukan bahwa tidak ada metode curang yang digunakan. Chen Fen, apa bakat spiritualmu? Mendengar itu, aku berkata, apakah ada peningkatan dalam pertarungan? Ada peningkatan dalam pertarungan. Namun, itu hanya berlaku untuk tingkat yang sama. 3 lawan sebelumnya semuanya berada di tingkat 2, jadi tidak terpakai. Saat itu, Chen Zeng datang ke depanku dan mengamati. Jika tidak melihatmu tumbuh dengan mata kepala sendiri, saya pasti berpikir bahwa kamu adalah senjata pembunuh yang dilatih oleh suatu organisasi pembunuh bayaran. Aku mengangkat sudut bibirku dan berkata, Paman keempat bercanda. Chen Zeng menepuk bahuku dan tersenyum. Semoga saja, pertarungan ini membuat ketiga pamanku benar-benar menyadari bahwa keponakan mereka ini tampaknya berbeda dari orang biasa. Setelah semuanya selesai, aku berencana untuk pergi ke Changnan Martial Hall. Karena besok aku akan mengikuti ujian bela diri. Berencana datang lebih awal untuk mencoba kekuatan. Di bawah pimpinan kakak perempuan Chen Xinxin. Saya tiba di aula seni bela diri Changnan. Baru saja tiba di aula kantor lantai 1. Langsung melihat layar besar yang tergantung di langit-langit. Di atasnya menampilkan daftar tantangan. Melihat itu, Chen Xinxin mengangkat alis dan memberi semangat. Jika kamu tertarik, kamu juga bisa mencoba tantangan. Memecahkan rekor akan mendapatkan hadiah. Saya menatap tanpa ekspresi. Namun di dalam hati saya merasa bersemangat. Kemudian mengikuti seorang wanita berpakaian profesional dengan stoking hitam. Kakak perempuan tiba di ruang latihan 102. Anak ini akan menantang rekor. Ingat untuk menghidupkan rekaman profesional. Setelah Chen Xinxin selesai berbicara, seorang staf bernama Xiao Yu di samping. Tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, tantangan di ruang latihan resmi dimulai. Tingkat monster yang dapat ditantang, tingkat 1. Jumlah monster yang dapat ditantang, tidak terbatas. Silakan pilih tingkat dan jumlah binatang buas simulasi. Mari kita coba 10 binatang buas terlebih dahulu. Dengan satu perintah dari saya. 10 harimau bergaris hitam yang besar muncul di sekitar saya. Dengan suara raungan, 10 harimau bergaris hitam menyerang sekaligus. Saya berdiri di tengah dengan cahaya merah darah berkilau di mata saya. Armor iblis kejatuhan dewa. Bayangan hitam menutupi seluruh tubuh saya. Saat saya menggenggam tinju, gelombang energi gelap menyebar dari pusat saya. Dalam sekejap, mereka terhempas dan jatuh ke tanah dengan keras. Saat ini, saya sudah mengenakan armor hitam yang keren. Saya melangkah maju dengan cepat dan memukul dengan keras. Saya memukul tepat di kepala harimau bergaris hitam, menghancurkan tengkorak mereka dan langsung mengalahkan mereka. Tiba-tiba, suara pemberitahuan terdengar di kepala saya. Bakat pertumbuhan pembunuhan diaktifkan. Membunuh harimau garis hitam tingkat 1, pengalaman ranah J1, pengalaman keterampilan spiritual J1. Setelah mendengar itu, mataku menyipit seolah menemukan dunia baru. Bis buatan juga bisa menambah pengalaman. Kalau begitu, mari kita lanjutkan tantangan. Beberapa menit kemudian, sudah ada 150. Data masih terus meningkat. Sementara itu, di aula dojo, semakin banyak orang mulai memperhatikan perubahan di layar besar. Daftar rekor Changnan. Penyihir kontrak tingkat, Chen Fen. Rekor pembunuhan, 150 bis tingkat 1. Penyihir kontrak tingkat, Chen Fen. Rekor pembunuhan, 180 bis tingkat 1. Penyihir kontrak tingkat 1, Chen Fen. Rekor pembunuhan, 200 bis tingkat 1. Saat itu, pintu ruang latihan tiba-tiba ditendang dari luar. Seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang berwarna putih. Pria itu bergegas masuk. Siapa itu? Siapa Chen Fen? Apakah dia masih dalam pengujian? Ketika melihat pria parubaya berpakaian jubah ini, staf Xiao Yu bergetar dan segera berkata dengan hormat. Pernah bertemu dengan Direktur Li. Di samping, Chen Xinxin seolah-olah merasakan kilatan petir di pikirannya. Kenangan mengalir seperti air dari mata air. Direktur Balai Seni Bela Diri Changnan. Penyihir kontrak tingkat 5 yang kuat. Spirit kontrak perawan kudus badai kelas S. 3 besar kekuatan tempur di kota Changnan. Li Sufeng menatap Xiao Yu dan bertanya dengan cemas. Apakah yang diuji di sini adalah Chen Fen? Berapa banyak binatang buas yang telah dia bunuh sekarang? Xiao Yu segera mengangguk dan berkata. Dia sudah membunuh 350 binatang buas. Dia tidak beristirahat bahkan selama 1 menit. Dan sepertinya spirit kontraknya adalah penyihir. Alis Li Sufeng berkerut. Pikirannya mulai berpikir dengan liar tentang sesuatu. Sementara itu, jumlah binatang buas yang saya bunuh telah mencapai 400.
Saya bisa merasakan bahwa saya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh ini. Selanjutnya saatnya untuk mengakhiri dengan sempurna. Saya tiba-tiba mengangkat kepala, cahaya merah menyala berkilau di mata saya. Kali ini saya akan menantang 100 binatang buas. Li Shufeng tidak bisa menahan diri untuk mendekat sedikit. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Anak yang baik, 100 binatang buas. Saya ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Tak lama kemudian, 100 binatang buas muncul di arena latihan. Dari segala arah, binatang buas menyerang saya. Dalam pikiran, saya mengucapkan, Yo, pinjamkan aku sabit panjang kejatuhan dewa sebentar. Baru saja selesai berbicara, saya mengulurkan tangan dan meraih udara. Sebuah sabit panjang hitam muncul di tangan saya. Saya yang memegang sabit panjang merasakan perubahan besar dalam aura. Sabit panjang kejatuhan dewa memiliki kekuatan yang sangat kuat. Segera setelah itu, saya mengayunkan sabit panjang kejatuhan dewa di tangan saya. Sebuah serangan berwarna merah darah melintasi kelompok binatang buas. Di tempat serangan mengenai, semua binatang buas seketika terpotong. Meskipun dikenal sebagai gorila batu yang defensif, semua dengan mudah dipotong menjadi dua bagian. 3 menit kemudian, 100 binatang buas semuanya tewas. Saya melihat sekeliling, perasaan puas di hati saya sudah mencapai puncaknya. Total jumlah yang dibunuh berhasil mencapai 500. Baiklah, ujian sampai di sini. Mencari kesempatan untuk mencoba teknik spiritual malam abadi di tempat rahasia. Saat pergi, saya tidak lupa untuk melihat hasilnya. Ketika saya membuka pintu, saya langsung melihat Li Shufeng yang mengenakan jubah putih. Orang ini sangat kuat. Tidak sekuat paman keempat, tetapi juga tidak jauh berbeda. Li Shufeng tersenyum dan mendekat, mengulurkan tangannya dan berkata, Halo, nama saya Li Shufeng. Dia adalah Direktur Changnan Martial Arts Hall. Saya menjabat tangannya dan membalas dengan senyuman. Halo, nama saya Chen Fan. Li Shufeng tertawa lebar dan mengundang. Apakah Anda tertarik untuk duduk di kantor saya? Di bawah bimbingan Li Shufeng. Saya datang ke kantornya dan duduk berhadapan dengannya. Setelah berbincang beberapa kalimat, Li Shufeng menatapku dan bertanya, Apakah ada universitas yang kamu inginkan saat ini? Saya menggelengkan kepala. Belum ada untuk sementara. Kemudian Li Shufeng tersenyum dan berkata, melihat seluruh keterampilan membunuhmu, kamu bisa mempertimbangkan Universitas Bintang Iblis. Program S di sana sangat cocok untukmu. Saya berpikir sejenak dan sudah memiliki rencana di dalam hati. Jurusan pembunuh bayaran di Universitas Bintang Iblis memang cocok untuk saya. Terima kasih atas saran, Direktur Li. Saya akan mempertimbangkannya. Li Shufeng melihat bahwa tujuannya sudah tercapai. Dia mengambil sebuah kotak kayu kecil yang indah dari laci. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat sebuah buah berwarna merah menyala. Buah jiwa darah. Mengandung energi yang sangat kuat. Setelah diserap, dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan serangan. Setelah menerima hadiah, saya meninggalkan pejabat militer. Dalam perjalanan pulang, saya duduk di mobil sport sambil mengamati buah jiwa darah di tangan saya. Ye Xin melirik dan segera mengingatkan. Buah jiwa darah adalah barang yang bagus. Direktur Li ini cukup dermawan padamu. Saya harus mengingatkanmu bahwa buah ini hanya bisa menyerap energi. Jangan sekali-kali memakannya secara oral, jika tidak, tubuhmu akan mengalami reaksi buruk. Jika parah, mungkin bisa keracunan. Pingsan di tempat atau bahkan mati juga mungkin terjadi. Namun, baru saja dia selesai berbicara. Suara bisikan halus mulai terdengar. Sebenarnya bisa dimakan langsung, itu lebih efektif. Mengenai racunnya, saya bisa menyerap semuanya. Bisa juga seperti itu. Mendengar itu, saya tersenyum dan menyimpan buah jiwa darah dengan baik. Waktu berlalu hingga hari berikutnya. Saya tiba di aula teleportasi Menara Iblis Darah. Saya menerima pesan dari wali kelas saya, Yang Jinwen. Chen Fan, kali ini kamu memecahkan rekor lebih awal. Itu menjadi gunung besar yang tidak bisa dilalui oleh teman-teman sekelas. Itu membuat mereka merasa tertekan. Mendengar itu, saya hanya bisa tersenyum pasrah. Ini juga bukan salah saya, kan? Kekuatan sudah ada di sini, tidak bisa merendah. Jadi saya menjawab dengan tebal muka. Semakin besar tekanan, semakin besar motivasinya. Melayani teman sekelas adalah kewajiban kami. Semalam, dengan bantuan Yo, saya berhasil menelan buah jiwa darah. Sekarang, energi dan kekuatan mental saya telah meningkat. Jarak untuk menjadi penyihir kontrak tingkat 2 juga. Hanya kurang 9.000 pengalaman terakhir. Kemudian melihat Menara Iblis Darah di depan. Pintu teleportasi dipenuhi dengan harapan di dalam hati. Saat melangkah ke dalam pintu teleportasi, tiba-tiba bersinar cahaya biru. Ketika saya kembali sadar, saya sudah berada di Menara Iblis Darah tingkat rendah. Menara Iblis Darah memiliki 9 lantai. Seiring dengan meningkatnya jumlah lantai, jumlah dan kekuatan binatang buas juga akan meningkat secara bertahap. Saat semua orang selesai membentuk tim dan mendiskusikan strategi, pintu besi berdarah setinggi 10 meter di Menara Iblis Darah terbuka. Saya menengadah melihat ke dalam pintu besi. Ini adalah kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Begitu pintu besi terbuka, semua orang bergegas masuk ke Menara Iblis Darah. Ayo serbu. Menara Iblis Darah dibuka. Yang masuk pertama dapat daging, yang masuk kemudian dapat tulang. Sebagai pembunuh tingkat D, saya tentu tidak akan ketinggalan. Dengan keterampilan tubuh yang luar biasa, dalam sekejap, saya sudah berada di depan semua orang. Ini adalah ruang besar yang tertutup. Dinding dan langit-langitnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh.
Dan di depan saya ada sebuah pintu besar yang menuju ke lantai kedua. Saat itu, suara pemberitahuan dari Menara Iblis Darah terdengar di telinga saya. Menara Iblis Darah dibuka. Syarat untuk masuk ke lantai kedua. Bunuh 50 monster darah tingkat 1. Begitu suara itu selesai, muncul makhluk-makhluk aneh satu persatu. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di belakang saya. Hei, nak, kenapa kamu berlari secepat itu? Penyihir yang kamu kontrak bahkan sulit untuk melewati lantai pertama. Beri aku 20.000 yuan dan pasukan harimau gilaku akan mengantarmu ke peringkat kelima. Melihat pria kekar di samping, aku mengernyitkan dahi dan berkata, kalian begitu lemah, aku tidak membutuhkannya. Setelah berbicara, aku menguatkan kedua kaki dan langsung menerobos ke dalam kerumunan iblis darah. Aura gelap dari Godfall Armor mengumpul dan membungkus seluruh tubuhku. Menghadapi iblis darah yang menyerang, mataku berkilau dingin. Sabit panjang kejatuhan dewa muncul di tanganku. Dengan gerakan yang tepat, aku mengayunkan dan memotong udara dengan energi merah darah. Menggiling kepala iblis darah di depanku dengan gila. Hanya dengan sekali serangan acak. Membunuh 15 iblis darah tingkat 1 dalam sekejap. Yang mengejutkanku adalah membunuh 1 iblis darah tingkat 1. Ternyata membunuh iblis darah bisa menambah 5 poin pengalaman. Di sisi lain, tim harimau gila terkejut hingga suara mereka bergetar. Apa yang terjadi dengan bocah ini? Bukankah roh kontrak itu penyihir? Mengapa bisa sekuat ini? Beberapa penyihir kontrak hampir membunuhku. Yang gila pun segera terjun ke dalam pertempuran. Seluruh lapisan waktu meledak dengan kekuatan kekacauan yang kuat. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara muncul di dalam kepalaku. Kamu telah membunuh 150 iblis darah tingkat 1. Melebihi target secara berlebihan. Pintu masuk lapisan kedua telah dibuka untukmu. Kemudian, aku melihat sekeliling dan menuju ke arah gerbang lapisan kedua. Saat tiba di lapisan kedua, menemukan bahwa ruang di sini 1/9 lebih kecil dari sebelumnya. Melihat itu, aku mulai merasa antusias. Dengar-dengar, lapisan kedua memiliki 2000 iblis darah. Seandainya bisa muncul sekaligus, itu akan bagus. Sepertinya menara ini mendengar permintaanku. Dari dinding di kedua sisi, semuanya sekaligus. Muncul ratusan iblis darah. Seperti sekelompok goblin yang memegang tongkat besi. Lapisan kedua dibuka. Syarat untuk masuk ke lapisan ketiga. Bunuh 100 iblis darah kulit hijau. Segera setelah itu, ratusan monster darah hijau menyerangku. Namun, aku tidak merasa takut, malah menunjukkan senyuman bahagia. Suara yang bersemangat dan samar terdengar di pikiranku. Tuan, saatnya untuk menggunakan malam abadi. Di detik berikutnya, aku tersenyum tenang dan menancapkan sabit panjang di tanah. Teknik spiritual malam abadi. Dalam sekejap, kegelapan yang menakutkan mulai terbentuk. Seluruh lantai berubah menjadi rawa kegelapan. Monster darah hijau yang berada dalam jangkauan diseret ke dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, ratusan monster darah hijau. Monster darah diseret ke dalam kegelapan. Hanya tersisa bahan monster yang berserakan di tanah dan tumpukan pengalaman. Aku melihat kegelapan yang menutupi seluruh lantai. Tidak bisa menahan napas terkejut. Ini benar-benar teknik serangan massal. Kemudian aku memeriksa nilai pengalaman yang masih kurang. 6.000 lagi dan aku bisa mencapai tingkat kedua. Saat itu, sekelompok besar makhluk iblis darah berkulit hijau meluncur keluar dari dinding di kedua sisi. Mereka tampak lebih agresif dan kecepatannya, serta kekuatan mereka semakin meningkat. Cahaya tajam melintas di mataku saat aku mengaktifkan kembali malam abadi. Setelah nilai pengalaman di lantai kedua semakin menurun, aku berencana untuk mencoba pergi ke lantai ketiga. 2 menit kemudian, aku tiba di lantai ketiga. Monster-monster besar jatuh dari langit-langit. Semoga kalian bisa bertahan lebih lama dalam kegelapan. Bahkan jika hanya 1 detik. Begitu kata-kata itu diucapkan, wilayah kegelapan terbentang. Aku bergerak seperti hantu, mengayunkan sabit panjang di tanganku. Cahaya dingin terus-menerus memecah kegelapan, disertai suara jatuh. Tubuh-tubuh jatuh satu demi satu seolah mengalunkan lagu malam kematian. Ketika aku membunuh 2000 makhluk iblis darah, suara sistem terdengar. Pengalaman mencapai batas dapat terobosan. Apakah sekarang sudah saatnya untuk memulai terobosan? Melihat situasi ini, rasa sukacita muncul di hati saya. Sekarang adalah waktu untuk memulai terobosan. Terlihat tiang cahaya merah darah menjulang ke langit. Di bawah armor iblis kejatuhan dewa, kulit saya memunculkan rune kegelapan yang misterius. Merasakan setiap struktur di tubuh saya. Organisasi sedang dihancurkan dan direstrukturisasi. Beberapa iblis yang ingin menyerang secara diam-diam langsung dihancurkan menjadi kabut darah oleh gelombang kekuatan. Ketika saya membuka mata lagi, lapisan ketiga. Iblis sudah semua dibunuh. Anda telah membunuh 3.000 iblis darah bertangan satu. Melebihi tuntutan. Pintu lapisan keempat telah dibuka untuk Anda. Saya tidak ragu dan langsung berlari menuju lapisan keempat. Tak lama setelah saya pergi, beberapa orang lainnya juga tiba di lapisan ketiga. Mereka terkejut melihat lapisan yang kosong ini. Mereka mulai meragukan apakah menara telah mengalami kesalahan. Segera akan pergi untuk menghadapi administrator. Setelah setengah jam berlalu, saya langsung melaju ke lantai ketujuh. Saya yang berada di dalam menara tidak tahu situasi di luar saat ini. Semua orang di aula mengawasi setiap gerakanku. Mereka tidak percaya bahwa saya yang berada di tingkat 1 dapat melewati begitu banyak level. Bahkan kemarin, Li Sufeng sesekali. San Ho Yuan dari Universitas Bintang Iblis kemarin. Sementara itu, di layar pemantau,
Saya berdiri di aula yang dipenuhi ribuan monster darah bermata satu. Dalam sekejap, mereka menyerang saya. Suara di kepala saya segera mengingatkan. Armor kejatuhan dewa memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Dapat menahan korosi dari racun. Kamu hanya perlu membunuh tanpa ragu. Saya mengangguk pelan dan mengambil sabit panjang kejatuhan dewa. Seperti kilat hitam, saya menerjang ke dalam kumpulan monster. Sabit membelah udara gelap menjadi bulan sabit horizontal. Diiringi dengan semburan darah, puluhan monster terpisah antara tubuh dan kepala dalam sekejap. Segera setelah itu, saat monster darah bermata satu lainnya menyerang, saya melompat keluar dengan satu kaki. Seperti kilatan cahaya, saya tiba di kelompok monster darah bermata satu yang lain. Dalam waktu singkat 3 menit, 1000 monster darah bermata satu semuanya jatuh. Pemandangan ini bahkan membuat San Hou Yuan di luar terkejut. Hehe, sangat menarik, sungguh menarik. Anak ini pasti adalah orang yang berbakat. Saya berada di lapisan ke-8 menara iblis darah. Setelah membuka malam abadi, dalam beberapa detik, saya segera masuk ke lapisan ke-9. Saat masuk, saya melihat sebuah jantung hitam di tengah aula. Terletak sebuah jantung hitam. Saat itu, Ying Yoyo meminta dengan nada memohon. Chen Fan, ini adalah jantung Raja Iblis Darah. Ini akan membantu peningkatan level saya. Bisakah kamu membantuku mendapatkannya? Setelah mendengar itu, saya melambaikan tangan dan berkata, itu masalah kecil. Kamu dan saya tidak perlu begitu sopan. Saya tidak ragu sama sekali. Dengan langkah ringan, saya melangkah cepat menuju jantung Raja Iblis Darah. Namun, pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Di kedua sisi kotak kayu, tanpa peringatan, terbentuk dua bayangan besar. Mereka mengangkat kapak raksasa dengan kedua tangan dan menyerang saya. Chen Fan, hati-hati. Mereka adalah Raja Iblis Darah, bukan monster tingkat 2 biasa. Ying Yoyo memanggil sambil mengumpulkan aura kegelapan. Itu seperti tentakel yang melilit pada kedua Raja Iblis Darah, mengunci gerakan mereka melalui kapak raksasa. Saya dengan cepat memasukkan jantung Raja Iblis Darah ke dalam kantong. Sambil membelakangi kedua Raja Iblis Darah, saya memegang sabit Shenyun. Saat menoleh, ada kilatan merah di mata saya. Wilayah kegelapan terbuka. Dua Blood Demon King berada di dalam wilayah kegelapan. Dengan mata melotot, ia mengayunkan kapak ke arahku. Dalam sekejap, aku jatuh vertikal ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak di dalam wilayah tersebut. Kemudian, cahaya dingin berkilau tanpa peringatan. Blood Demon King di sebelah kiri merasakan bahaya dan segera mengangkat tangannya untuk menyerang. Akibatnya, ia menggenggam sebuah belati kecil. Blood Demon King yang memegang belati terkejut, tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di kakinya. Di dalam kegelapan yang tak terlihat, tajamnya sabit panjang berputar dan memotong seperti bulan purnama. Aku menyerang dengan sangat cepat dan dengan mudah memotong dua pergelangan kaki Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah di sebelah kiri langsung roboh. Blood Demon King di sebelah kanan melotot, napasnya menjadi cepat. Ia menggenggam kapak raksasa dan terus mengayunkannya. Pertahanan acak yang tidak teratur ini, untuk menghentikan seranganku, segera disusul dengan kilatan cahaya dingin. Aku mengayunkan sabit panjang dengan sekuat tenaga. Raja Darah langsung terpisah antara tubuh dan kepala, jatuh ke tanah dan ditelan kegelapan. Di dalam wilayah kegelapan, dua Raja Darah dengan mudah aku atasi. Di luar arena, San Hou Yuan terlihat agak bersemangat setelah menyaksikan pertarungan. Anak ini bukan sembarangan, benar-benar hebat. Nanti jika dia keluar, bantu aku untuk menahannya. Sekarang aku perlu menghubungi seseorang yang penting. Lalu aku mencari tempat sepi dan menelepon. Sebuah suara tua dan dalam terdengar dari dalam. Ada apa? San Hou Yuan menjelaskan dengan singkat. Guru, Lauli dan saya menemukannya di kota Changnan. Seorang calon yang sangat baik. Baik, aku akan menanyakan padanya nanti. Anda tenang saja. Berdiri di dalam aula besar, aku memusatkan pikiran untuk memeriksa panel. Energi dan kesehatan, 200. Kekuatan mental, 200. Tingkatan, kontraktor tingkat 2. Keterampilan spiritual, wilayah kegelapan tingkat 4. Armor iblis Shenyun tingkat 4. Malam abadi turun tingkat 5. Setelah melihatnya, senyum puas muncul di wajah saya. Kemudian saya menekan tombol teleportasi. Begitu saya keluar dari gerbang teleportasi, saya melihat San Hou Yuan dan kepala tempat rahasia. Direktur Jiang Qingyi berdiri di pintu. Melihat situasi, saya juga mendekati mereka berdua dan dengan sopan berkata, Chen Fan sudah bertemu dengan dua senior ini. San Hou Yuan melihat saya dan tersenyum berkata, kamu adalah anggota keluarga Chen dari Changnan, kan? Saya mengenal paman keempatmu, Ye Zheng. Kemudian dia menepuk bahu saya dan berkata, ada sesuatu yang bisa saya bicarakan denganmu? Saya mengikutinya ke sebuah ruangan yang tenang. San Hou Yuan melihat saya dan pertama-tama membuka pembicaraan. Apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin akan mengubah hidupmu. Sebelum itu, kamu memiliki hak untuk memilih mendengarkan atau tidak. Jika mendengarkan, kamu perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jika tidak ingin mendengarkan, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi tolong lupakan pertemuan ini. Keseriusan yang tiba-tiba ini membuatku tertegun. Napasku menjadi sedikit cepat. Jelas tahu bahwa percakapan selanjutnya benar-benar adalah semacam rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Terbayang rekomendasi Li Shufeng tentang Universitas Singmo sebelumnya. Dan apa yang baru saja disaksikan San Hou Yuan. Penampilanku di Menara Iblis Darah. Aku rasa mereka pasti melihat kekuatanku. Jadi ada perbincangan ini. Sudah datang,
mendengarkan tidak ada salahnya. Lalu aku menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan namaku. San Hou Yuan memandangku dan tersenyum santai. Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte pembunuh? Menjadi seorang pembunuh yang sejati. Aku mencari-cari ingatan tentang sekte pembunuh di dalam pikiranku. Tapi di dalam ingatan asli sama sekali tidak ada kesan. San Hou Yuan memperkenalkan informasi umum tentang sekte pembunuh kepadaku. Sekte pembunuh adalah organisasi pembunuh resmi yang sangat rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Setelah berbicara serius beberapa kalimat, bayangan samar di pikiranku tiba-tiba membuatku bertanya. Apakah ada tulang hitam naga jika bergabung dengan organisasi? Menghadapi pertanyaan seperti itu, San Hou Yuan sedikit terkejut. Namun, setelah memikirkan bahwa aku juga orang Chen, itu terasa wajar. Kemudian dia menepuk dadanya dan menjamin. Jika kamu bisa resmi bergabung dengan Susa, maka saya akan memberikanmu sumsum tulang naga hitam. Setelah berbicara seperti ini, aku juga tidak ragu lagi. Jadi, aku memilih untuk bergabung dengan Susa Dian. Setelah merenung sejenak, San Hou Yuan berkata, ada 4 persyaratan untuk ujian masuk ke dalam istana. Ujian seni bela diri harus di atas 700 poin. Kemudian melewati terowongan mekanik rahasia secara individu. Terakhir, melaksanakan satu misi pembunuhan. Setelah mengakhiri percakapan, San Hou Yuan membawa aku ke kantor Jiang Qingyi. Setelah memberiku akses VIP, itu memberiku bukti untuk masuk ke terowongan mekanik kapan saja. Setelah semuanya ditetapkan, aku juga memiliki tujuanku sendiri. Saya bergabung dengan SSH Dian melalui ujian. Tidak membuang-buang kemampuan saya sebagai pembunuh tingkat D. Setelah berbincang-bincang singkat, San Hou Yuan mengantar Ye Ming keluar dari aula teleportasi. Setelah pulang ke rumah, saya melihat berbagai universitas. Guru dari akademi datang untuk merekrut saya. Bahkan Hamun saya membatalkan niat memelihara iblis wanita dan beralih ke gadis suci. Namun, saya tidak setuju dan dengan tegas menolak mereka. Setelah itu, saya juga berbincang dengan paman kedua. Paman kedua sangat bersemangat memuji saya. Dia berkata bahwa saya berhasil dan membuat keluarga Chen bangga. Setelah kembali ke kamar, saya mengeluarkan jantung Raja Iblis dan bertanya dalam hati. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Ying Yoyo berkata dengan lembut. Peganglah itu di tanganmu, serahkan sisanya padaku. Lalu saya melakukannya sesuai arahan. Serangkaian aura hitam berkumpul dari dadaku. Mereka melilit hati Raja Iblis dengan liar, menghisap energi yang terkandung di dalamnya, hingga menyerapnya sampai kering kerontang. Aroma hitam itu perlahan-lahan menghilang. Pada saat yang sama, panel baru muncul di hadapanku. Roh kontrak, Kaisar Iblis Malam Jatuh. Nama, bayangan yang menghantu. Tingkat, SSS. Progres peningkatan, pukul 05. Progres kebangkitan, 1. Setelah itu, saya memeriksa tentang informasi terowongan mekanik rahasia. Keesokan harinya, saya datang ke terowongan mekanik. Segala sesuatu yang terlihat dipenuhi dengan nuansa teknologi masa depan. Kemudian, informasi muncul di dalam terowongan. Rahasia, terowongan mekanik. Tipe, rahasia tunggal. Tingkat kesulitan, rendah. Tingkat makhluk berbahaya tertinggi, 3. Standar penilaian. 2 jam untuk lulus, 1 jam untuk baik. Setengah jam untuk sangat baik, 10 menit untuk nilai sempurna. Hadiah nilai sempurna, sarung tangan elektromagnetik. Melihat itu, saya merenung, merasa tingkat kesulitannya agak rendah. Namun, demi keamanan, saya tetap berusaha sekuat tenaga. Kemudian, dengan satu pikiran, kekuatan kegelapan mengalir keluar dan melingkupi seluruh tubuh saya. Di tengah kabut gelap ini, sebuah cahaya merah berkedip. Ketika saya melangkah sejauh 1 kilometer, sebuah peluru api yang tiba-tiba meledak di depan saya. Asap hitam yang membubung menghalangi jalan di depan. Suara mekanis tiba-tiba terdengar. 10 robot tempur muncul dari asap hitam. Mereka memegang senapan panjang atau mengangkat meriam di bahu. Saya menatap 10 robot tempur itu. Tangan saya meraih dan menggenggam sabit panjang yang terjatuh. Dengan bergeraknya, bidang kegelapan ini meliputi semua ini. Robot-robot tempur terkurung di dalamnya. Seiring dengan meningkatnya kemajuan pemulihan, Ying Yoyo juga memperoleh kemampuan untuk melihat kelemahan. Mereka adalah monster mekanis, prajurit mekanis tingkat 2. Bola mata adalah kelemahan mereka. Tiba-tiba, robot mekanis di depan segera mengangkat senjata dan menembaki saya. Namun, ketika bidang kegelapan sepenuhnya terbentang, saya menghilang dalam kegelapan. Setelah kehilangan target, para pejuang mekanik berhenti menembak dan segera membentuk formasi melingkar dengan punggung bersandar satu sama lain. Begitu melihat saya muncul, mereka akan menembak tanpa ragu. Dalam sekejap berikutnya di wilayah kegelapan, tak terhitung jumlahnya pisau gelap meluncur ke arah robot. Pejuang mekanik dengan tegas menembak. Peluru dan pisau bertabrakan, 2 serangan saling membatalkan. Namun pada saat itu, sebuah pisau menembus hujan peluru menuju di depan pejuang mekanik. Ia tiba-tiba berkilau dengan cahaya hitam dan berubah menjadi Chen Fan. Saya mengayunkan sabit panjang dan dalam sekejap memotong mata 3 pejuang mekanik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 pejuang mekanik semuanya jatuh ke tanah. Setelah membunuh pejuang mekanik, saya tidak berhenti bergerak, tetapi terus berlari ke depan. Dengan kecepatan sangat cepat, saya menghindari semua laser dengan tepat. Pada saat itu, 3 roket tiba-tiba meluncur dari depan. Mereka datang tiba-tiba, saya tidak punya waktu untuk menghindar.
Saya hanya bisa menggunakan sabit panjang untuk memotong mereka. Tepat di depanku ada 3 ekor yang mengenakan buaya raksasa mekanik yang bersenjatakan zirah besi. Mereka melesat ke arah saya dengan mata merah menyala. Ekor mereka seperti cambuk raksasa yang menghantam tubuh saya. Tenaganya sangat besar, seperti batu besar yang menghantam. Dalam sekejap, saya terpaksa mundur puluhan meter. Melihat itu, Ying Youyo segera melaporkan kelemahan. Chen Fan, mereka adalah buaya mekanik yang paling ahli dalam serangan kekuatan. Cangkang yang kokoh adalah senjata pertahanan mereka yang luar biasa. Tapi kamu bisa mencoba menyerang bagian perut mereka. Dengan kelemahan itu, semuanya akan lebih mudah diselesaikan. Saya menggenggam sabit panjang dan menerjang ke depan dengan kekuatan kegelapan. Dengan kecepatan sangat tinggi, saya menyerang dari bawah, mengayunkan serangan tajam yang mematikan. Perut buaya mekanik itu terpotong, memancarkan banyak percikan arus listrik. 3 raksasa mekanik tidak bertahan bahkan 1 menit. Kemudian saya melewati berbagai rintangan. Sampai di ujung terowongan mekanik hanya memakan waktu 5 menit. Terlihat di ujung, seekor raksasa mekanik setinggi 10 meter. Dinosaurus mekanik itu jatuh dari langit. Ia menunjukkan gigi tajam bergerigi dan mengangkat kepala sambil mengaum. Saya dengan wajah aneh sedikit mengeluh. Apakah ini teknik auman singa yang legendaris? Belum sempat saya beraksi. Dinosaurus mekanik yang mengaum itu meluncur ke arah saya. Melihat itu, saya menguatkan kaki dan melompat untuk menghindar. Dinosaurus mekanik menyadari gerakan saya. Segera, ia mengayunkan kepala seolah-olah mengayunkan gada meteor. Dengan suara dentuman, ia langsung menghantam saya ke dinding sebelah kiri. Segera setelah itu, saya menatap dinding dengan kedua kaki. Dengan memanfaatkan momentum, saya berlari menuju dinosaurus mekanik. Dengan sabit panjang di tangan, saya bersiap untuk memotongnya. Saat itu, mekanik T-Rex mengangkat kepala dan membuka mulutnya. Sebuah laras laser yang telah lama terisi muncul. Laser itu menyembur seperti tiang dalam sekejap. Langit-langit ditembus dengan sebuah lubang besar. Mata mekanik T-Rex memindai lubang besar itu. Tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, ia tertegun. Terdengar suara saya dari belakang mekanik T-Rex. Naga besar, apakah kamu mencariku? Tadi, pada saat laser ditembakkan, saya memanfaatkan peningkatan kecepatan dari armor Dewa Jatuh. Dalam sekejap, saya berpindah ke punggung mekanik T-Rex. Mekanik T-Rex langsung marah. Ia terus menggoyangkan tubuhnya berusaha untuk melempar saya. Saya berdiri di atas mekanik T-Rex. Tangan kanan saya yang memegang sabit panjang terulur. Saya melangkah perlahan menuju leher mekanik T-Rex. Waktu bermain telah berakhir di sini. Selanjutnya adalah waktu untuk penghakiman. Kaki saya menguat dan meledak dalam sekejap. Langsung menggunakan teknik spiritual mode individu malam abadi. Bulan merah yang melengkung memotong suara mesin logam dengan satu tebasan. Seolah-olah memainkan simfoni malam dan kematian. Dengan suara gedebuk, kepala mekanik Tyrannosaurus jatuh ke tanah. Tyrannosaurus mekanik yang kehilangan sumber energinya. Mata merah itu perlahan-lahan kehilangan cahaya. Setelah penghakiman selesai, saya juga mendarat dengan aman di tanah. Dengan sekali ayunan tangan besar, sabit panjang dan armor sihir menghilang tanpa jejak. Suara pengumuman merayakan kemenangan di tengah kesunyian pertempuran. Selamat kepada peserta Chen Fan. Berhasil menyelesaikan terowongan mekanik rahasia mode tunggal. Waktu yang digunakan, 6 menit 20 detik. Skor, nilai penuh. Hadiah yang didapat, sarung tangan elektromagnetik. Lulus dengan nilai sempurna. Melihat itu, Ying tersenyum dan berkata, bagus sekali, Chen Fan. Kamu berhasil menyelesaikan salah satu tahap ujian masuk. Saya membalas dengan senyuman dan mengangguk. Namun yang membuat saya lebih penasaran adalah, kapan saya bisa menerima misi pembunuhan? Sudah lama tidak menjalankan misi rahasia, jadi agak canggung. Setelah keluar dari tempat rahasia, saya melihat 2 sosok mendekat. Selamat, Chen Fan. Berhasil melewati terowongan mekanik. Saya benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti ini. Terowongan mekanik ini memiliki beberapa kontrak tingkat 3. Bahkan guru pun mungkin tidak bisa lulus dengan nilai sempurna. Jiang Qingyi sama sekali tidak pelit dengan pujian. Saya berkata dengan nada bercanda sambil berlagak keren. Untung saja, untung saja. Saya terutama tidak menyangka. Ternyata, mekanik raksasa tingkat 3 terakhir begitu lemah. San Hou-yuan dan Jiang Qingyi saling memandang dan segera tertawa terbahak-bahak. Baik, baik, baik. Kamu juga mulai bangga di depan kami berdua. Tapi boleh bangga, tapi jangan sekali-kali lengah. Ujian besar seni bela diri akan diadakan dalam sebulan. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk berjuang. Mencapai hasil yang luar biasa. Saya mengangguk dengan tegas dan berkata baik. Setelah berbincang singkat dengan kedua tokoh besar, saya tidak berlama-lama. Setelah meninggalkan aula teleportasi, saya kembali ke rumah. Baru saja duduk, saya menerima pesan dari San Hou-yuan. Saya mengambil ponsel dan melihatnya, langsung merasa bersemangat. Ini adalah salah satu tugas pembunuhan untuk ujian masuk. Waktunya adalah malam ini. Nama tugas, bersihkan rencana C1. Target pembunuhan, You Kuisui. Tingkat target, kontraktor tingkat 3. Roh kontrak, perawan suci tingkat A. Tingkat bahaya, rendah. Apakah ini adalah tugas pembunuhan yang ditujukan untuk kontraktor? Ini cukup menarik. Saya melanjutkan untuk melihat isi dokumen. You Kuisui, berusia 45 tahun, adalah orang ketiga di Qingyun Society. Ia hidup dari mengawasi tempat atau menagih hutang. Di kota Changnan, ia cukup terkenal. Menurut catatan, You Kuisui terlibat
dalam penjualan barang terlarang, yaitu rumput stimulasi. Rumput stimulasi, sebagai tanaman alami yang khusus. Orang biasa yang mengonsumsinya akan mengalami halusinasi dan terjebak dalam euforia sementara. Setelah kontraktor mengonsumsi, itu akan membuat kekuatan meningkat secara eksplosif dalam waktu singkat. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan saraf dan kematian otak secara total. Oleh karena itu, penjualan rumput pemicu dilarang di pasaran. Saya mengepalkan tangan dan tatapan saya menjadi tajam. Tak disangka, seorang pemula kecil berani menyentuh barang terlarang. Tepat setelah saya selesai membaca dokumen, suara dering ponsel kembali berbunyi. "Hei Chen Fan, apakah barangnya sudah diterima?" Saya menjawab dengan nada serius. "Sudah diterima." Segera setelah itu, San Ho Yuan berkata dengan suara rendah. "Malam ini pukul 10 di Bar Sui Miao, Jalan Nanfeng. Ingatlah saat melaksanakan misi pembunuhan. Anda tidak boleh terlihat oleh orang yang tidak berwenang." Aku mengangguk sebagai jawaban. "Baiklah, saya akan melakukannya." San Ho Yuan berpikir sejenak dan memberi nasihat. "Selain itu, selama Anda menjalankan misi pembunuhan ini, kami akan mengirim seorang profesional untuk memberikan penilaian menyeluruh kepada Anda. Semakin tinggi penilaianmu, semakin banyak sumber daya yang akan kamu dapatkan di masa depan. Jadi, tunjukkan penampilan yang baik untuk mendapatkan penilaian Y." Setelah menutup telepon, San Ho Yuan menatap bayangan hitam di depannya. Lawan itu menyilangkan tangan di dada dan menyandarkan kaki. Dengar-dengar, orang yang bernama Chen Fan ini agak sombong. San Ho Yuan tersenyum putus asa dan berkata, "Memecahkan rekor berturut-turut dan memiliki sifat spiritual penuh. Sedikit sombong itu sangat wajar." Bayangan hitam itu mendengus 2 kali, seolah tersenyum. "Hanya saja, aku tidak tahu apakah kemampuannya bisa menanggung kesombongannya." Waktu telah tiba di malam hari. Jalanan yang dalam dan terpencil selalu dipenuhi lampu dan minuman. Aku mengenakan pakaian santai dan tiba di depan Bar Sui Miao. Saya mengenakan pakaian santai dan tiba di depan Bar Sui Miao. Aku meraba-raba sejenak dan kemudian pergi ke seberang bar. Duduk di meja kecil pedagang kaki 5 di tepi jalan. Duduk di kursi kecil pedagang kaki 5 di tepi jalan. Pemilik yang mengenakan apron kotak-kotak bertanya kepada saya, "Kamu mau makan apa? Tampan? Mie goreng saya ini sangat istimewa." Saya menjawab tanpa berpikir panjang. "Kalau begitu, berikan saya seporsi mie goreng." Kemudian pemilik itu mulai sibuk dengan cepat. Saya duduk di bangku kecil dan mengamati pintu bar dengan diam-diam. Selain itu, saya sebelumnya sudah melakukan pengintaian sederhana di tempat ini. Saya sudah mengetahui semua situasi dengan baik. Hanya saja, ada satu hal yang membuat saya mengernyitkan dahi. Tugas untuk membunuh Yao Kuisui hampir tidak mungkin gagal. Yang benar-benar menarik perhatian saya adalah tangan profesional yang memberi saya penilaian. Sebelumnya, saya sudah mendengar dari San Ho Yuan bahwa kali ini ingin mendapatkan nilai sempurna. Saya juga harus mengenali identitas tangan tersebut. Tapi sekarang, di mana dia? Saat saya merenung, Yao Kuisui keluar dari bar. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada 4 atau 5 gadis dengan wajah yang merona. Saya menatap Yao Kuisui dengan tatapan tajam. Apakah target sudah muncul? Saat itu, seorang pemuda kurus berjalan dengan hati-hati menuju Yao Kuisui. Keduanya berbicara pelan. Namun, isi percakapan itu tetap saya dengar dengan jelas. Intinya adalah mereka ingin mencari Yao Kuisui untuk membeli barang. Tempat transaksi berada di gang kecil 30 meter di depan. Saat ini, bos juga membawa seporsi nasi goreng dan berkata, "Bro, nasi gorengmu sudah siap." Saya mengambil sendok dan berpura-pura makan beberapa suap. Sebenarnya, saya masih mengawasi Yao Kuisui dengan sudut mata. Begitu mereka masuk ke gang, itu adalah saatnya untuk bertindak. Melihat Yao Kuisui dan yang lainnya akan masuk ke gang. Tiba-tiba, sebuah sosok tiba-tiba menghalangi di depan saya. Orang itu mengenakan jas abu-abu yang sangat rapi. Dia mengangkat tangan dan berteriak kepada bos. "Bos, 1 porsi mie goreng yang paling mewah." Setelah pria jas abu-abu memesan, dia tersenyum dan melihat saya sambil berkata, "Bro, apakah kamu keberatan berbagi meja?" Saya suka suasana yang hidup. Belum sempat saya menyetujuinya, dia sudah duduk di depan saya. Langsung menghalangi semua pandangan. Dan saya sama sekali tidak bisa melihat kemana Yao Kuisui dan yang lainnya pergi. Saya menatap pria berpakaian jas itu dengan ekspresi datar. Orang seperti ini muncul di warung makanan terasa sangat tidak sesuai. Apakah orang di depan ini adalah tangan profesional yang tersembunyi? Saya merasa sedikit ragu di dalam hati. Namun saat ini bukanlah waktu untuk memikirkan hal itu. Pandangan terhalang. Saya hanya bisa menghitung dalam pikiran. Waktu mereka masuk ke gang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Saat menghitung detik dalam hati, saya kembali makan beberapa suap nasi goreng. Tiba-tiba saya mengernyitkan dahi dan bangkit pergi. Pria berpakaian jas abu-abu melirik nasi goreng saya yang belum selesai. Dia mencibir dan menggelengkan kepala. Sungguh pria yang tidak sabaran. Saat itu, pemilik warung membawa seporsi nasi goreng mewah. Tempat di mana aku berdiri, kosong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Di sini tadi ada cowok tampan, ya? Dia kemana?" Pria berpakaian jas abu-abu menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu." "Apakah dia kerabatmu?" Omong kosong. Anak nakal itu tidak membayar. Bos mengumpat pelan dan tidak menanyakan lebih lanjut. Tidak disangka, 1 menit kemudian saya kembali. Mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada bos. Bos melakukan pembayaran. Bos memutar bola matanya dan berkata sinis, "Sialan,
Membayar pakai koin. Kamu bisa membayar dengan memindai menggunakan ponsel. Tadi saya pikir kamu kabur tanpa membayar. Seporsi nasi goreng tidak cukup untuk kabur dari pembayaran. Saya mengambil ponsel, melihatnya, dan menggelengkan kepala. Tidak bisa, saldo di ponsel sudah habis. Ya sudah, koin saja, pas 5. Jangan menolak, hati-hati saya bisa melaporkanmu. Bos menerima dengan enggan dan berkata, baiklah, baiklah, saya benar-benar menyerah padamu. Ayo pergi. Kemudian saya bertanya dengan sangat alami. Ngomong-ngomong, bos, apakah di sini ada toilet? Tadi sudah berputar-putar tidak menemukan. Bos sedikit tidak sabar melambaikan tangan dan berkata, aku juga tidak tahu. Kamu bisa menggunakan ponselmu untuk navigasi. Lalu saya berbalik dan meninggalkan kios kecil itu. Saya mengambil ponsel dan melihat waktu. Sudah hampir selesai, transaksi Yokuisui akan segera berakhir. Tanpa gerakan berlebihan, saya berbalik dan masuk ke gang lain. Sebelum melakukan tugas, saya sengaja mengamati medan. Gang yang dimasuki Yokuisui adalah jalan buntu. Gang ini kebetulan memiliki jalan rahasia yang terhubung dengannya. Sekarang saya akan melaksanakan tugas pembunuhan ini. Mengenai orang es profesional yang bertanggung jawab memberikan penilaian. Saya sudah kira-kira tahu siapa itu. Di gang kecil, Yokuisui baru saja menyelesaikan transaksi dengan pelanggan. Tiba-tiba merasakan semuanya di sekitar menjadi gelap. Dinding di kedua sisi dan ubin batu hijau di tanah juga menghilang. Yokuisui segera menyadari dan berkata tanpa menoleh. Saudaraku, jangan bertindak, mari kita bicarakan dengan baik. Mau uang atau mau jalan, kamu bilang saja. Aku tertawa dingin dan berkata, aku akan mengambil nyawamu. Suatu cahaya dingin berkilau. Yokuisui segera melepaskan semua kekuatannya. Tubuhnya seketika membesar, kulitnya merekah. Di dalam celah-celah ini seolah ada magma yang mengalir panas. Kontrak jiwanya adalah suci fusi kelas A. Memiliki teknik jiwa penguatan, visi tubuh. Dapat memperbesar tubuh. Memiliki daya tahan yang sangat kuat dan kekuatan ledakan instan. Yokuisui menghindari serangan dan menghantam ke belakang dengan satu pukulan. Angin pukulan yang kuat dan nyala api menerangi wilayah kegelapan untuk sesaat. Namun, pukulannya hanya mengenai udara. Tak lama kemudian, cahaya dingin berkilau lagi. Kali ini, Yokuisui tidak menghindar dari seranganku. Sebuah retakan muncul di lehernya. Darah mengalir deras keluar. Yokuisui menatap dengan marah. Gambar di depan mata mulai menjadi kabur. Akhirnya, dia jatuh ke dalam kegelapan dengan suara, plung. Misi selesai. Kemudian saya juga menghilang di wilayah kegelapan. Lampu jalan masih redup, gang masih dalam. Di sini sepertinya tidak ada yang terjadi. Pada saat itu, di sebuah atap tersembunyi, sebuah bayangan hitam sedang menulis dengan gila di atas buku catatan. Terlalu banyak suara saat mengejar target, potong 5 poin. Mengekspos diri di pandangan target, potong 5 poin. Nasi goreng tidak habis, buang-buang makanan, potong 5. Sudahlah, yang ini tidak dipotong. Lagi pula ini tidak ada hubungannya dengan penilaian. Bayangan hitam menambahkan poin yang dipotong. Mendapatkan skor akhir di satu tempat. Skor penuh 100 dikurangi 30. Akhirnya 70, baik. Sepertinya anak ini tidak sekuat yang dikatakan Kapten San. Apalagi, seorang jenius